Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Mari Mbak. Mbak, mari Mbak duduk. Baik Mbak, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai konselor pada siang ini, alangkah baiknya kita perkenalkan dahulu. Perkenalkan, saya Mbak ini sebagai konselor Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Dian Ayu Puspita, panggil saya Dian. Saya pulang ke Gandus. Oh baik Mbak. Mbak kesini datangnya sendirian atau diantar? Tadi itu ada bapak yang minta. Berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Saya anak pertama. Saya ada adik masih kecil. Punya adik yang masih kecil ya? Sebelum kita memulai konseling pada siang hari ini, di sini ada sifat asas kerahasiaan Mbak. Jadi masalah Mbak yang Mbak ceritakan kepada saya itu bersifat rahasia, itu nggak bakal saya sebar luaskan ke siapa-siapa. Jadi Mbak santai aja mau diceritain tentang masalah Mbak apapun, nanti saya akan menjaga kerahasiaan Mbak. Mungkin sebelum kita memulai konselingnya, lebih baiknya kita memulai berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Mbak, kita sekarang sudah masuk tahap inti. Nggak mungkin kan Mbak datang ke sini tanpa ada permasalahan. Kalau boleh tahu, boleh Mbak ceritain sekarang permasalahan Mbak. Jadi Bu, saya di kesini tuh saya merasa hidup saya berat karena sekarang saya kuliah baru semester 2. Itu kalau boleh tahu di mana ya Mbaknya kuliah? Kuliahnya itu di UIN Mbak. Nah jadi saya kuliah di UIN itu Bu, semester 2 ini dari semester 1 sampai semester 2 saya nggak punya teman, saya nggak punya kawan jalan ataupun kawan ngobrol. Jadi setiap kali kuliah saya cuma sendiri, pojokan sendiri, semua orang nggak mau berteman dengan saya cuma sendirian gitu. Nah situ saya merasa kok semua orang nggak mau berteman dengan saya merasa dunia tuh jahat dengan saya. Itulah saya yang mempunyai tekanan. Itu kalau boleh tahu, itu penyebab Mbak yang Mbak nggak punya kawan itu gara-gara Mbak sendiri yang minder ke orang, atau ada hal yang lain yang membuat Mbak tuh tidak dideketin orang? Mungkin karena pakaian saya kan dari pesantren. Nah jadi pakaian saya ini syar'i, mereka mengira kalau saya ini orangnya nggak mau berteman dengan mereka karena pakaian mereka seperti itu kan. Sedangkan saya syar'i, mereka takut dengan saya. Mereka selalu bilang kalau saya ustazah. Padahal saya mereka nggak bisa jadi ustazah. Jadi mereka seakan-akan nggak mau berteman dengan saya. Padahal saya pengen berteman dengan mereka. Jadi saya merasa semua orang yang ada di kelas itu lihat dengan saya. Padahal saya pengen berteman dengan mereka, tapi mereka nggak mau berteman dengan saya. Mungkin karena mereka takut saya pakaian saya seperti ini. Padahal saya dari pesantren, kami diajarin harus berpakaian yang topan, yang rapi. Saya di pesantren banyak teman, tapi ketika saya keluar, kenapa aku nggak mau berteman dengan saya? Apa salah saya jika saya sekolah di pesantren? Apa salahnya saya cuma sekolah di SMA saja biar bisa berteman dengan mereka? Padahal kan kami diajarkan perempuan itu ya harus menutup aurat dengan seperti ini. Jadi saya bingung, atau kayak nggak usah saja kuliah, saya cukup di rumah saja. Jadi saya merasa dunia itu tidak adil dengan saya. Padahal saya sudah menuruti yang Allah inginkan, yang Allah ajarkan kepada Muhammad. Tapi ya itulah. Mbak ya Mbak, ini pakaian Mbak seperti ini itu benar loh di agama kita. Menutup aurat ini sebenarnya benar. Itu mungkin Mbak saja yang kurang beradaptasi. Mbak kan dari keluaran pondok ya Mbak. Mungkin Mbak kurang dari pondok ke lingkungan luar ini kurang beradaptasi. Mungkin bingung dunia luar tuh emang beda
beda sama dunia pondok. Jadi mungkin Mbak tuh kurang beradaptasi. Itu sebenarnya kawannya tuh mau berkawan sama Mbak, mungkin Mbak saja yang kurang beradaptasi. Ini kita bertahap-tahap dulu ya Mbak. Mbak mulai dari saya, berteman sama saya dulu. Nanti kalau di lingkungan Mbak pasti welcome Mbak. Kalau Mbak bertanya sama teman-teman Mbak, pasti itu welcome mereka. Itu masalah pakaian Mbak itu sebenarnya benar, sudah benar, nggak ada yang salah di pakaian Mbak. Yang saya jelasin tadi boleh Mbak simpulkan, Mbak Dian? Mungkin Dian dari diri Dian dulu ya Mbak ya. Mungkin ya benar kata ibu tadi, saya kurang adaptasi dengan mereka. Saya masih menganggap lingkungan saya sekarang kayak pesantren, padahal saya sudah bukan pesantren lagi kan, saya sudah di luar, kan beda. Mungkin saya masih bingung antara lingkungan luar dengan lingkungan pesantren saya, karena saya cukup lama kan di pesantren, jadi saya menganggap kok lingkungan luar jahat dengan saya, padahal bukan lingkungannya yang jahat, saya sendiri yang kurang beradaptasi dengan mereka. Mungkin kedepannya saya insya Allah akan memulai dari keluarga saya dulu, baru orang-orang terdekat saya untuk mengenal dunia luar, biar saya tahu bagaimana sih dunia luar itu. Saya akan bertanya dengan mereka, terus saya akan beradaptasi dengan mereka sesuai dengan lingkungan. Jangan saya samakan lingkungan luar dengan lingkungan pondok saya kemarin kan, jadi saya akan mulai itu insya Allah dengan keluarga saya dulu, Bu. Mungkin Mbak cukup sampai di sini saja konseling kita pada siang hari ini. Untuk melihat perkembangan Mbak, mungkin akan saya jadwalkan. Itu mungkin nanti saya akan kabarin Mbak atau antara minggu ini atau 2 minggu ke depan. Mungkin kita langsung berdoa saja Mbak. Berdoa dimulai. Terima kasih, selesai. Semangat ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya.